Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya adik-adik seminggu ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Di minggu ini kita masih akan membahas pelayanan misi Life Kids ke tempat yang berbeda dari tempat yang sebelumnya. Adik-adik masih ingat gak nih tagline program misi gereja kita? Tagline program misi gereja kita adalah Arise, go and preach. Bangunlah, pergilah dan beritakanlah. Yunus 3 ayat 2. Di Medan, guru-guru PAUD atau TK serta guru sekolah minggu di gereja dan sekitarnya mengikuti pelatihan yang diberikan Life Kids untuk menjadi guru yang kreatif. Mereka semangat berlatih dan belajar untuk dapat melayani anak-anak dengan lebih baik. Amborgang adalah daerah pedalaman. Namun gereja yang dikunjungi Life Kids di sana memiliki PAUD dan anak-anak yang semangat belajar dan memuji Tuhan. Ini semua tak lepas dari hasil pengajaran guru-guru PAUD dan sekolah minggu yang luar biasa. Wah, luar biasa banget ya adik-adik pelayanan misi Life Kids. Adik-adik juga bisa loh ikut ambil bagian dalam pelayanan misi ini. Mungkin bukan dengan langsung kunjungan seperti Cici dan Koko Life Kids lakukan, tapi adik-adik bisa memberikan persembahan untuk pelayanan misi di Yayasan HBLM. Dan jangan lupa untuk mendoakannya juga ya adik-adik. Kalian bisa mendoakan oikos kalian dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Di bulan misi kita tahun ini juga, kita akan bersama-sama untuk ambil bagian memberikan Seed of Faith bagi pelayanan misi di Yayasan HBLM. Adik-adik bisa mulai menabung dan mendoakannya dari sekarang juga. Dan nanti di akhir bulan September, kita akan bersama-sama untuk memberikan Seed of Faith bagi pelayanan misi di Yayasan HBLM. Yuk adik-adik, kita sama-sama untuk ambil bagian dalam pelayanan misi gereja kita. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat kami yang kami terima. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Berkati kami dan Cici Koko yang akan melayani ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari Minggu adik-adik, selamat beribadah. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Burung pipit tidak menantang, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku,
giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Adik-adik, kita harus mau jadi anak yang dengar-dengaran dengan mama papa, cici koko di sekolah minggu, dan tentunya dengan Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk kita nyanyikan satu kali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh diberikan kesehatan. Tuhan berkatilah Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan ajar kami mengerti akan hati Engkau. Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih kalian semua? Koko berharap kalian dan keluarga kalian tentu dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini Koko akan membawakan satu perenungan firman Tuhan tentang sebab dan akibat adik-adik. Mari kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya Koko mau tanya nih, siapa di antara kalian yang pernah melihat atau memperhatikan orang yang sedang membangun rumah? Mungkin rumah kalian sendiri atau mungkin rumah tetangga kalian atau mungkin gedung di jalan dekat daerah rumah kalian. Siapa yang tahu urutan bagaimana sih membangun rumah atau membuat sebuah bangunan? Apa aja yang dilakukan pertama, kemudian selanjutnya apa? Sampai rumah tersebut akhirnya bisa selesai dan akhirnya bisa ditempatin atau ditinggalin.
oleh pemiliknya. Nah, siapa yang pernah memperhatikan? Ayo. Kok mau ajak kalian melihat tentang dua orang yang membangun rumahnya masing-masing gitu. Nah, dari pelajaran tentang dua orang ini kita bisa belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua pada hari ini. Siapa adik-adik? Yang pertama ini namanya Pak Wicaksono. Wah, lihat tuh Pak Wicaksono tuh, dia sedang ingin membangun sebuah rumah buat tempat tinggal dia. Dia menggambar rumah tersebut di atas kertas, membayangkan, menggambarkan bagaimana nanti rumahnya akan jadi gitu adik-adik. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Hal pertama yang dilakukan oleh Pak Wicaksono adalah menggali tanah adik-adik, agar rumah tersebut itu mempunyai dasar yang kuat, karena rumah tersebut memiliki fondasi yang tertanam di dalam tanah. Jadi nanti rumahnya akan berdiri kokoh adik-adik. Kemudian dia baru membangun tembok pakai adukan semen. Ya, bata-batanya disusun jadi tembok, kemudian direkatkan atau ditempelkan dengan adukan semen yang membuat tembok tersebut menjadi saling terpasang dan saling melekat satu dengan lain dan menjadi kokoh, menjadi tembok yang kokoh. Tapi semua itu karena di bawahnya ada dasar yang kuat, ada fondasi yang kuat menyebabkan tembok bisa berdiri dengan kokoh. Singkat ceritanya, akhirnya Pak Wicaksono bisa menyelesaikan rumahnya. Wah, kelihatan bagus adik-adik rumahnya, didirikan di atas batu yang kuat, kokoh. Dan rumahnya megah dan berdiri dengan kuat. Kemudian tidak lama setelah rumahnya selesai, datanglah hujan yang lebat, angin yang kuat yang menerpa rumahnya Pak Wicaksono. Apa yang terjadi adik-adik? Ayo, bagaimana ya kondisi rumahnya setelah ditiup oleh angin yang kuat, diairi oleh hujan yang lebat? Bagaimana kondisi rumah Pak Wicaksono? Kokoh. Walaupun hujannya lebat, kencang sekali, tapi karena rumah Pak Wicaksono itu dibangun di atas fondasi yang kuat, di atas batu yang kuat, di atas fondasi yang kokoh, maka rumahnya waktu ditiup angin ataupun ditimpa air hujan yang sangat lebat pun tidak apa-apa adik-adik, tidak rusak. Orang yang kedua yang membangun rumah itu namanya Pak Sembrono. Pak Sembrono ini sama-sama ingin mempunyai rumah, jadi dia memutuskan juga membangun sebuah rumah seperti halnya tadi Pak Wicaksono. Namun Pak Sembrono ini memilih lokasi yang berbeda. Dia memilih membangun rumah itu di atas pasir adik-adik, bukan di atas batu yang kokoh seperti Pak Wicaksono tadi. Karena Pak Sembrono ini pengen cepet rumahnya jadi, karena pasir sangat mudah untuk digali sehingga tidak memakan waktu yang lama ya adik-adik. Akhirnya rumah Pak Sembrono pun jadi. Wah, sama-sama bagus adik-adik. Kalian bisa lihat rumahnya itu sama-sama indah, megah gitu ya, luar biasa. Walaupun pengerjaannya pasti lebih cepat nih Pak Sembrono, karena nggak harus menggali tanah yang keras, batu yang kokoh, tapi di atas pasir, jadi pasti pengerjaannya lebih cepat. Tidak lama kemudian datanglah hujan dan angin yang kuat, yang kencang, yang bertiup, sama seperti tadi yang dialami oleh Pak Wicaksono tadi. Wah, karena angin yang kuat, kencang, kemudian hujan yang lebat, kita bisa lihat tuh perlahan-lahan Pak Sembrono mulai rusak adik-adik.
pasirnya udah mulai terkikis air, yang menyebabkan temboknya jadi pada retak-retak atau atapnya jadi pada bergeser gitu adik-adik. Dan akhirnya kita bisa lihat ya adik-adik, rumah Pak Sembrono itu nggak bertahan lama. Waktu ditimpa hujan yang besar, angin yang kuat, rumahnya hancur berantakan, tanahnya bergeser, temboknya runtuh gitu adik-adik. Kenapa ya kira-kira adik-adik bisa rumahnya hancur? Ada yang bisa bantu Koko nggak? Jawab. Iya benar, karena rumah Pak Sembrono itu dibangun di atas pasir yang gampang bergerak, yang gampang hancur, yang gampang terbawa arus air, sehingga rumahnya tidak kokoh. Dan sebagus apapun rumahnya, waktu mengalami air yang lebat, angin yang kencang, itu pasti rumahnya akan rusak dan hancur adik-adik. Adik-adik, kisah tentang kedua orang yang membangun rumah tadi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan dua orang yang memiliki sikap yang berbeda dalam menanggapi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Seperti orang yang bangun rumahnya di atas batu atau dasar yang kokoh dan benar. Ya seperti halnya tadi Pak Wicaksana yang membangun rumah di atas batu yang kokoh, sehingga rumahnya bisa bertahan dari tiupan angin yang kuat atau hujan yang lebat sekalipun. Yang kedua, tanggapan dan sikap seseorang yang telah mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, seperti orang yang bangun rumahnya di atas pasir, yaitu dasar yang rapuh dan salah. Seperti halnya tadi Pak Sembrono ya adik-adik, yang bangun rumahnya walaupun indah tapi dibangun di atas pasir yang gampang rusak, yang gampang berubah, yang gampang bergeser. Nah, tentu saja dua sikap yang berbeda tadi memiliki akibat yang berbeda pula. Apa ya kira-kira akibat dari kedua sikap tersebut? Akibat dari orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu hidup dan imannya akan tetap kuat. Ya, jadi saat kesulitan hidup datang, kesusahan datang, dia akan tetap bersukacita dan ucap syukur dan dapat melalui setiap kesulitan itu dengan penuh keyakinan Tuhan. Nah itu adik-adik, akibat dari orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Nah berbeda dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Akibatnya hidup dan imannya sangat rapuh. Jadi saat kesulitan hidup datang, kesusahan datang, ia akan menggerutu, ngomel-ngomel, bersyukur, dan tidak mau beribadah dan kehilangan sukacita. Ini sangat berbeda ya adik-adik, akibat yang dialami oleh dua sikap yang berbeda tadi. Kalau gitu, kalian mau pilih yang mana nih? Sikap yang pertama atau sikap yang kedua? Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi Koko udah sampaikan, kita dapat ambil kesimpulan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu selalu ada akibatnya, baik itu akibat yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikirkanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kita lakukan atau katakan, karena semuanya pasti akan ada akibatnya. Misalnya nih, kalau kita malas belajar, padahal udah mau ulangan, itu akibatnya nilai kita akan jelek. Mungkin kita nggak akan naik kelas. Ada contohnya lagi, kalau kita nggak bisa bersikap ramah terhadap teman kita atau pada orang lain, akibatnya kita jadi nggak ditemenin dengan teman-teman kita, dijauhin bahkan. Nah, sampai akhirnya kita nggak punya teman dan akhirnya menyendiri terus. Dan lagi nih, siapa yang rajin berolahraga? Nah, kalau kita rajin berolahraga, akibatnya kita memiliki tubuh yang sehat, nggak gampang sakit adik-adik, dan pasti beraktivitas dengan maksimal setiap harinya. Kalau
kita semua rajin ibadah ke PDA, akibatnya rohani kita, iman kita akan bertumbuh semakin besar di hadapan Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Satu lagi nih adik-adik, ayo siapa yang kalau makan pengennya makannya gorengan terus, yang kering-kering terus? Siapa yang gak suka makan buah atau sayuran? Kalau seperti itu, akibatnya kita nanti gampang sakit loh adik-adik. Tubuh kita jadi gampang panas dalam, hingga sariawan, dan akhirnya mungkin jadi batuk-batuk, ataupun tenggorokan jadi sakit. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa semua tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita itu pasti ada akibatnya yang akan kita terima. Baik dalam waktu dekat ataupun mungkin nanti masih lama. Tapi ini mengingatkan kita bahwa pikirkanlah baik-baik semuanya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang nanti akan ada akibatnya yang tidak baik buat kita sendiri. Tuhan Yesus ingin kita semua menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan cuma sekedar mendengar aja, tapi gak dilakukan adik-adik. Oleh karena itu, aku mengajak kita semua untuk terus belajar firman Tuhan dan juga minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melakukannya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan melalui firman-Nya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Pengkhotbah 11 ayat 9. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kita ulangi sekali lagi ya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi adik-adik ingat bahwa Allah mengetahui semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Oleh karena itu biarlah perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita itu adalah hal yang baik, yang membawa akibat yang baik juga buat diri kita dan buat orang lain. Karena kita ingat bahwa Allah itu memperhitungkan segala tindakan yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini adik-adik. Jadi akhirnya aku mau ngajak kita semua untuk bisa merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan itu suatu saat akan kita tuai adik-adik. Oleh karena itu, mari kita melakukan yang baik, kita menabur banyak hal yang baik. Suatu saat kita akan melihat bahwa hasil yang kita terima juga adalah hasil yang baik sesuai dengan waktunya Tuhan. Adik-adik, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi Koko bagikan, kita tahu bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang bukan cuma mendengarkan firman Tuhan saja, tapi melakukannya dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita juga tahu bahwa sekarang apa yang menjadi perbuatan kita, perkataan kita yang kita ucapkan, itu akan ada akibatnya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, biar kita dalam bertindak, dalam berkata-kata, itu kita pikirkan baik-baik, biar itu boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan memberkati orang-orang yang ada sekeliling kita. Dan Koko sekarang mau ajak kita semua berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup Tuhan, yang sanggup mengubahkan kami, sanggup menguatkan kami Tuhan, dan sanggup mengubah cara berpikir kami yang salah Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kami gak mampu melakukannya sendiri Tuhan, kami perlu Allah Roh Kudus yang menolong kami hari demi hari Tuhan, melalui setiap tantangan apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan tolong kami saat kami bertindak, berkata-kata,
kami boleh ingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk memberkati Tuhan lingkungan kami, memberkati orang lain Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang kami lakukan dan ucapkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, keluarga kami Tuhan, guru kami, teman-teman sekolah kami, saudara kami Tuhan, kakek nenek kami juga Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan, seperti Tuhan juga memberkati kami, dan Tuhan menolong mereka juga melalui setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi untuk pelajaran firman Tuhan di minggu berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum bergabung di WA grup kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik. Nah, berikutnya Cici Mika akan bagiin pengumuman untuk minggu ini ya. Yang pertama, bagi adik-adik kelas Pratama dan Madya dapat mengikuti ibadah onsite Life Kids di GSIA Bethlehem pukul 11 siang. Syarat dan ketentuan ada di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing ya. Harap mengisi Google Form untuk pendaftaran mulai hari Selasa sampai Jumat jam 9 malam. Dan jangan lupa, ini untuk adik-adik yang sudah vaksin COVID-19 2 kali ya. Nah, untuk yang belum bisa mengikuti ibadah onsite, kita masih tetap bisa ibadah secara online, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kita ya adik-adik. Dan bagi adik-adik yang belum bisa beribadah onsite, bisa mengikuti ibadah online via Zoom jam 11 siang. Jangan lupa ya, kita bisa bertemu dengan Cici Koko Life Kids di Zoom nanti. Oke, itu aja untuk pengumuman di minggu ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.